Shalom. Saudara siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan sore hari ini? Mari kita mau siapkan hati, kita mau datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan kepada setiap kami. Sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong kami melakukan berbagai aktivitas kami Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan kami rindu dipenuhi dengan kuasa-Mu, dipenuhi dengan hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan mendapatkan kekuatan, mendapatkan semangat, sukacita, damai sejahtera Tuhan ketika kami bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Menyerahkan Tuhan persekutuan kami sore hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan pujian sama-sama. Engkau baik, sangat baik. Membawa hidupku, ku
satu-satunya Tuhan, sumber kekuatan kita. Di dalam Dia ada kehidupan yang baru. Amin. berikan.
katakan, hanya dekat saja, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dia Allah sumber damai sejahtera, ketenangan. Mari kita mau datang kepadanya. Yesus, terima kasih Tuhan.
bersamamu. Nyatakan pujian ini. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Nyatakan ku ingin selalu Sekutu denganmu, denganmu ya Tuhan. menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh Indah bersamamu. nyatakan sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Haleluya. Haleluya Yesus, kami mau menikmati persekutuan denganmu ya Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau mengasihi setiap kami. Haleluya. Oh haleluya. Kemuliaan-Mu Tuhan memulihkan setiap hati. Keagungan-Mu ya Tuhan menyembuhkan setiap kami Bapa. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Penuhi kami Tuhan dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami rindu dipenuhi dengan kuasa-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku
sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian Kepada hambanya saya persilakan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari seluruh jemaat Tuhan yang ada, datang hampiri Tuhan. Tadi pujian mengatakan bahwa Engkaulah alasan untuk aku hidup. Biarkan hari ini di dalam worship at home ini kita kembali sadar bahwa kalau kita hidup, itu hidup untuk Tuhan. Dan Dialah alasan untuk kita hidup. Hidup untuk menghasilkan buah. Hidup untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan rancang atas kehidupan kita. Tidak peduli berapa puluh tahun kita sudah menjadi orang Kristen, atau mungkin kita masih adalah orang yang baru bertobat. Kita punya alasan untuk kita hidup, yaitu Yesus. Ada satu pekerjaan besar yang Tuhan persiapkan kepada masing-masing kita, yang perlu kita selesaikan. Bapa, kami boleh datang menghampiri Engkau pada sore hari ini. Datang sadar kalau kami ada sampai hari ini, ada satu maksud dan tujuan Tuhan yang mulia dalam hidup kami. Ada satu pekerjaan yang Engkau sedang persiapkan untuk kami lakukan. Ada suatu tugas yang Kau berikan kepada kami masing-masing ya Tuhan, yang Engkau ingin untuk kami boleh menyelesaikannya. Biarkan lewat perenungan kami pada sore hari ini, kami kembali sadar akan tugas itu dan bersegera kami bangkit untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan sebelum akhir dari perjalanan kami. Mungkin kami adalah orang yang tergolong tua, mungkin kami orang yang tergolong sangat muda, tapi tidak ada batasan di hadapan Engkau ya Tuhan. Setiap kami, sepanjang kami masih hidup di muka bumi ini, ada satu tugas yang harus kami selesaikan. Dan kami mau Tuhan, kami menyelesaikannya dengan baik. Sore ini kami mau Tuhan, duduk diam di bawah kaki-Mu. Ajar kami,
ingatkan kami kembali akan hidup kami. Engkaulah alasan untuk kami hidup. Engkaulah yang membuat kami saat ini boleh ada di tempat ini, boleh tetap mengikuti worship at home ya Tuhan. Dalam kesetiaan kami, Engkaulah alasan itu. Terima kasih ya Bapa. Kami mau dengar firman-Mu, biarkan itu termeterai dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat sore saya mengucapkan kepada seluruh saudara-saudara yang mengikuti worship at home yang dengan setia. Saya lupa ini sudah mungkin 1 tahun lebih ya, mungkin ada 1 tahun kita ada worship at home ini dan masih belum 1 tahun ya, belum 1 tahun, tapi ada banyak orang-orang jemaat Tuhan yang setia untuk mengikutinya. Hari Selasa kemarin ketika saya ada di Jember, tiba-tiba jam 2 lebih suami saya telepon saya dan mengabarkan Om Yopi telah dipanggil pulang. Sesaat ketika saya menutup telepon itu, ada sebuah pertanyaan di dalam kehidupan saya. Bagaimana ya kalau orang mau dipanggil itu, adakah tanda-tanda, adakah dia merasakan sesuatu? Kemudian saya ingat, kurang lebih ketika saya umur 18 atau 19 tahun ketika saya baru bertobat. Saya ingat jamnya jam 11 malam saya selesai berdoa waktu itu. Di dalam doa saya itu saya berdoa kepingin tahu surga dan neraka itu ada enggak. Karena saya baru bertobat, karena waktu itu ada banyak pertentangan dalam keluarga yang menentang saya. Kemudian saya ingin Tuhan, aku pengen tahu bahwa sungguh-sungguh itu surga ada dan jalan satu-satunya itu adalah di dalam Yesus. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Kemudian saya tidur. Saya tidur bukan di kamar saya tapi di kamar kakak saya yang memang kosong. Di lantai 2 itu ada 2 kamar, hanya saya sendiri karena kakak saya waktu itu juga ada di Surabaya, satunya bekerja. Saya tidur, baru saja saya ini merebahkan diri saya. Entah itu halusinasi, entah kayak itu mimpi, saya nggak tahu. Sampai saat ini pun saya nggak tahu. Tapi itu ada dalam ingatan saya. Sampai saat ini pun saya masih ingat akan kejadian itu. Saya tertidur jam 11, saya lihat jam 11 malam. Saya mau tidur karena saya masih mau sekolah, harus bangun pagi. Tiba-tiba saya mulai merasakan ada seperti kaki saya itu seperti orang yang kaku, nggak bisa digerakkan. Dari ujung kaki naik ke atas, naik. Saya sempat berpikir ini apa? Saya sempat berpikir, wah ternyata saya waktunya sudah dijemput sama Tuhan. Sampai kemudian saya naik. Antara mimpi, itukah mimpi, halusinasi saya atau apa. Pokoknya saya rasakan seperti itu sampai kemudian saya seperti melihat tubuh saya dan kemudian saya seperti terangkat ke atas dan saya boleh melihat suasana surga. Tidak lama, terus kemudian saya mulai kembali itu dari ujung rambut. Kalau tadi dari ujung kaki itu tiba-tiba dari ujung rambut, ya sekitar 11 lebih 5 lebih 7 gitu saya terbangun. Tetapi saat itu saya sempat mikir ini halusinasi saya, mimpikah atau memang saya sedang dibawa Tuhan karena saya berdoa minta Tuhan surga itu nyata enggak, bahwa Engkaulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup itu. Nah setelah itu saya bangun dan saya tahu persis bahwa surga itu real, neraka itu juga real. Jadi apa yang kita saat ini lakukan, pengiringan kita kepada Tuhan itu menentukan. Kalau saudara dan saya saat ini sudah terima Tuhan Yesus, percayalah itu adalah hal yang paling tepat. Karena Tuhan sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah kita mau belajar, itu tadi hanya sebentar apa yang saya sampaikan. Seperti juga tadi yang sempat saya kaget ya. Nah kita akan melihat bagaimana Paulus itu dalam masa hidupnya ketika dia bertobat, dia juga mempersiapkan dirinya, dia melakukan pelayanannya, dia melakukan segala sesuatu yang Tuhan berikan. Tugas yang Tuhan berikan kepadanya itu sampai kepada akhir. Dan dikatakan di dalam 2 Timotius 4, 7-8, kita akan membacanya bersama-sama.
untuk kita tahu bahwa Paulus itu menyelesaikan pertandingannya atau perjalanannya dengan baik. Saya lupa tadi saya mau kasih judul dari renungan ini adalah akhir dari sebuah perjalanan. Ya, kita buka dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai yang ke-8. Dikatakan di sini, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi Paulus ini mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Setiap kali ada yang meninggal, seringkali sebuah pertanyaan itu muncul dalam diri saya. Tuhan, kapan waktunya? Setiap orang ini sedang antri kepada waktu. Ada orang yang berkata, oh yang sudah tua ini akan lebih duluan. Enggak, karena tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil, hanya Bapa kita yang di surga. Nah pertanyaannya, apakah kita akan mengakhiri sebuah perjalanan itu dengan baik? Kalau kita melihat Paulus ini di sini dikatakan bahwa dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Nah, saya minta kita membayangkan ya, ada sesuatu yang ingin saya katakan. Saya membayangkan, karena bayangkan hidup kita ini berakhir. Ya, bayangkan hidup kita ini berakhir dan berita kematian kita ini dimuat. Ya, berita hidup kita berakhir, berita kematian kita dimuat. Apa yang ingin Anda tulis atau apa yang Anda inginkan tertulis di sana, di berita yang dimuat oleh orang-orang ini. Saya setiap kali merenungkan, saya sering kali merenungkan kalimat ini, kalau waktunya tiba, terus kemudian apa yang terjadi di sekitar saya. Saya kadang melihat ya, ada sebuah, kita pergi ke rumah duka, kadang kita menemukan banyak sekali orang yang datang ya, banyak. Terus kemudian dia cerita, wah ya si A ini meninggal, orangnya itu baik, dia sangat loman, dia sangat menolong orang yang pokoknya kalau datang kepada dia ada orang punya masalah, dia tidak segan-segan untuk mengeluarkan keuangannya. Ada juga, oh orang ini, ada kalanya kita datang ke satu tempat sepi, tidak ada orang. Ketika saya tidak berbicara mengenai waktu kita pandemi ya. Saya berbicara ketika itu zaman bukan pandemi. Terus ada orang ketika kita datang ke satu tempat kok sepi. Wih, orang ini enggak pernah hadir di rumah duka. Ada orang yang meninggal tidak pernah hadir. Wih, orang ini pelit dan macam-macam. Nah, ketika saya mendengar seperti itu selalu saya berpikir, kalau aku nanti ketika berita kematian itu ada dan dimuat, kira-kira itu seperti apa? Setiap kita coba renungkan, apa yang kita akan lakukan? Saya setiap kali hal itu ada dalam pertanyaan di dalam diri saya selalu omong gini, Tuhan, aku pingin ketika waktu itu tiba, ketika saat itu tiba, kemudian dimuatlah di situ mengenai berita tentang saya. Yang saya pikir ya paling tidak sebelum saya meninggal saya sudah menyiapkan, ada orang-orang akan melanjutkan visi ini. Kemudian juga ketika saya waktunya tiba, orang-orang bisa melihat bahwa oh si A ini, oh Felix ini orangnya baik. Orangnya, nah kan kita ingin yang seperti itu. Dan saya ingin sekali seperti Paulus yang berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kalau Paulus ini enak, dia tahu ya, karena surat ini ditulis, dan kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul juga, kita nggak usah baca, di situ Paulus ngomong bahwa aku telah menyelesaikannya. Dan sebentar lagi, dia seperti berkata sebentar lagi ini aku ini pulang. Nah kalau ada orang yang tahu kapan pulang, enak sekali ya. Jadi kita siap-siap. Besok Feeling kamu akan pulang, wih saya akan berdoa kusuk, terus kemudian saya akan membagikan, saya mungkin akan minta maaf kepada orang yang sudah saya jengkel gitu, saya minta maaf dan banyak hal kita buat. Tapi jarang sekali orang yang bisa tahu persis kapan dia berpulang. Sehingga yang perlu kita lakukan yaitu untuk kita menyiapkan diri kita. Kita membuka di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-15 sampai yang ke-18. Jadi
Apa sih yang kalau kita ingin mengakhiri sebuah perjalanan dengan baik, kalau kita ingin seperti Paulus yang mengatakan bahwa aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik, kira-kira perubahan apa yang ada yang harus kita lakukan? Kalau kita merasakan seperti ini, saya sudah ke gereja, tapi aku masih punya kepahitan. Aku sudah ke gereja, kasih perpuluhan, tapi aku masih membenci siapa? Apakah kita bisa masuk surga? Nah, saya tidak bisa menghakimi, kita hanya kembali kepada firman. Adakah firman mengatakan bahwa kita berikan perpuluhan sudah, kita kasih persembahan sini sudah, tapi kita membenci orang-orang sekitar kita atau kita tidak mengampuni mereka, apakah kita masuk surga? Saudara dan saya bisa lihatnya di dalam firman Tuhan ini. Nah, di dalam Wahyu pasal yang ketiga 15 sampai 18 itu dikatakan, Wahyu 3 ayat 5, Wahyu pasal 3 15 sampai yang ke-18 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Berikutnya, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Berikutnya, karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Ayat yang ke-18, maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Saya melihat bahwa Laodikia ini adalah sebuah kota perdagangan yang kaya. Jadi terkenal dengan wol hitam berkualitas tinggi dan salep obat mata. Nah, di Laodikia ini ada dua, mereka punya persediaan air di dua tempat. Ya, saya baca, saya lihat sejarahnya. Jadi ada dua tempat, yaitu satu di Hierapolis dan satunya di Kolose. Di Hierapolis ini persediaan air tersebut seperti air panas, sumber air panas, jadi panas. Untuk dikatakan air itu digunakan untuk pengobatan. Sedangkan di satu tempat yaitu di Kolose itu, tempat itu airnya segar, airnya dingin. Jadi untuk minum dan juga untuk menyegarkan badan. Nah, dikatakan suam-suam kuku di sini, dikatakan bahwa kalau airnya itu suam-suam kuku nggak panas, nggak dingin, maka nggak bisa terpakai. Dipakai untuk obat juga nggak bisa, dipakai untuk minum nggak bisa. Itu yang terjadi. Jadi waktu itu Paulus menyampaikan supaya jemaat paham, jadi Paulus menyampaikan menggunakan sejarah yang ada di situ. Jadi yang mau saya katakan di sini, dikatakan suam-suam kuku. Ya, suam-suam kuku itu enggak panas, ya enggak dingin gitu ya, tidak panas dan tidak dingin. Suam-suam keadaannya menurut saya itu sangat menyedihkan ya, kalau menurut saya ya. Tidak ada kalau dikatakan di situ, coba dibuka di ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7. 7 ya, ini yang ke-7. Loh, tetap di tadi. Sorry, kok 7 sih? 17, sorry, bukan 7, 17. Dikatakan di situ jemaat yang ada di Laodikia ini, dia merasa bahwa dirinya kaya. Dia telah memperkaya dirinya. Nah, orang kadang itu tanpa disadari, saya pernah menyampaikan bahwa ada orang di dalam Alkitab dikatakan dia kaya, dia menumpuk harta dan dia sudah merasa tenang jiwanya. Dan kemudian Tuhan berkata alangkah bodohnya, karena ketika itu juga Tuhan ambil dia. Nah, yang saya lihat di sini dikatakan orang ini adalah orang yang merasa dirinya kaya, dia memperkaya, tidak kurang apapun juga. Tapi Tuhan katakan engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Saya kemarin hari Selasa atau hari Rabu kita sempat bincang-bincang ya di sini dengan staf gembala dengan beberapa orang. Ketika ada celetukan yang mengatakan seperti ini, jemaat sekarang atau boleh dikatakan jemaat kita di gereja ini ataupun di tempat lain, sekarang ini seperti kehilangan sesuatu.
Jadi mereka ketika kita mau omong sesuatu, entahkah kita berbicara mengenai berikan kepada Tuhan misalkan ya persembahan kasih, pelayanan kasih, ataukah juga mungkin kita berdoa untuk orang-orang yang belum percaya, sangat minim sekali untuk mereka merespon. Itu saya bukan ngomong, tapi itu kesimpulan yang kita dapatkan bukan hanya jemaat di sini. Tapi di luar begitu banyak orang yang hanya dengar tanpa dia meresponi. Saya kemudian ingat, iya ya, kalau dulu kita ini ya, ketika saya masih muda ya, ketika disampaikan sesuatu gitu, kita karena yang baru bertobat kita respon. Kita mau lakukan sesuatu, kita mau kumpulkan uang, kita untuk membantu pekerjaan Tuhan di mana. Jadi kita itu sangat mudah sekali, tetapi sekarang orang sudah terlena. Tadi ini dikatakan di sini karena Tuhan berkata, engkau kaya, engkau memperkaya dirimu, engkau merasa tidak kekurangan apapun. Tapi Tuhan berkata, engkau suam-suam kuku, engkau tidak panas, tidak dingin. Ada kebutuhan kita tutup mata, ada orang yang berkata membutuhkan sesuatu kita pura-pura tidak ketok mata kita ini ditutup seperti itu. Kita lupa bagaimana perjalanan kita nantinya kalau kita terus menumpuk harta. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-18 dikatakan Tuhan suruh beli daripadaku. Aku menasehatkan engkau mesti beli emas yang telah dimurnikan dalam api, kemudian pakaian yang putih supaya tidak kelihatan ketelanjanganmu. Saya pernah mengikuti satu seminar ya yang menyampaikan bahwa kita mempelai wanita ini ada menggunakan baju pengantin ya dari kain lenan. Itu dikatakan di situ bahwa kain lenan atau baju pengantin itu dirajut dari, coba kita buka aja supaya nggak salah ya. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Wahyu 19 ayat yang ke-8. Wahyu 19 ayat yang ke-8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kalau di atasnya kita akan lihat di situ bahwa pengantin atau mempelai itu yang saya tahu ada yang menyampaikan bahwa setiap kita akan menggunakan baju pengantin. Baju pengantin kita itu akan sempurna atau tidak itu bergantung kita. Bergantung kita merajutnya dengan perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang baik. Nah tadi juga Wahyu dikatakan ayat yang ke-18 Tuhan berkata, engkau beli daripadaku pakaian supaya tidak kelihatan ketelanjanganmu. Perbuatan-perbuatan baik itu adalah seperti kalau orang itu boleh dikatakan tuh menabung ya, menabung perbuatan-perbuatan baik di hadapan Tuhan. Atau juga boleh dikatakan seperti dikatakan situ, pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan minyak untuk melumas matamu. Saya mau katakan sekali lagi, tidak ada seorang pun yang akan tahu kapan kita dipanggil, akhir dari sebuah perjalanan kita. Tidak ada yang tahu. Kalau tadi saya mau katakan, saya hari ini juga setelah saya dengar Pak Koyopi ya meninggal, sempat saya pikir, kapan ya waktu kita, bagaimana ya ketika itu terjadi. Saya ingin seperti yang tadi saya katakan, coba renungkan nanti setelah ini berakhir. Coba saudara renungkan, seandainya waktu kita sudah berakhir, berita kematian kita akan dimuat. Kira-kira apa yang kita inginkan tertulis di situ. Nah, apa yang engkau inginkan tertulis di situ, itu harusnya adalah sesuatu yang sedang kita persiapkan sekarang ini. Kalau kita hanya sibuk mengejar, kita sibuk mengejar, kita mengejar harta, mengejar bekerja untuk mencari uang, melakukan apapun, pokoknya segala sesuatu sibuk untuk shopping, sibuk kemana-mana, tanpa mempersiapkan kita secara rohani. Kira-kira nanti waktu itu tiba, tulisan apa yang ada di situ? Apa yang akan disampaikan orang-orang ketika mereka datang di rumah duka? Saya kadang membayangkan Tuhan, jangan sampai waktu saya pulang gitu ya, tidak ada orang yang hadir. Ya,
Tidak ada orang yang hadir karena mungkin memang tidak ada menentukan bahwa orang yang hadir itu banyak, itu seperti apa membuat kita nih doa-doanya orang-orang itu membuat kita naik surga, tidak. Tapi artinya ketika ada orang yang hadir gitu ya, orang-orang itu adalah orang-orang yang tahu bahwa kita sudah melakukan hal yang baik. Nah, saya mau menutupnya, saya mau katakan sekali lagi, tidak ada seorang pun yang akan tahu akhir dari perjalanan kita. Tapi kalau di sini dikatakan, kalau Wahyu ini menyampaikan bahwa engkau tidak dingin, engkau tidak panas, engkau suam. Mari kita renungkan, saya tidak berbicara jemaat Tuhan di tempat ini, saya berbicara secara kita, secara global. Coba kita renungkan zaman dulu dengan zaman sekarang, bagaimana pengiringan kita. Ketika firman disampaikan kita hanya dengar gitu ya. Kita enggak ada sesuatu respon yang kita kerjakan dari firman yang kita dengar. Kita hanya dengar. Tapi kita tidak menjadi pelaku firman. Kita hanya menjadi pendengar-pendengar saja. Kalau kita seperti itu, mari hari ini kita bertobat. Sadar, tidak ada sekali lagi orang yang tahu kapan dia tidak ada. Kapan dia dipanggil pulang oleh Bapa. Tapi mari di akhir perjalanan ini kita akan katakan seperti Paulus katakan. Kalau Paulus bisa mengakhiri pertandingan dengan baik. Kalau kita juga melihat pahlawan-pahlawan iman telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Bagaimana dengan kita? Saya tutup dengan sebuah kata sekali lagi. Pertanyaan yang saya ingin untuk saudara renungkan. Apa yang Anda inginkan tertulis di sana dan dibaca oleh semua orang. Mari kita akan, saya serahkan kepada Pak Steve. Saya ingin saudara kalimat ini, pertanyaan ini, saudara bisa renungkan apa yang ingin Anda tulis, yang bisa dibaca oleh semua orang. Saudara, banyak cerita-cerita, bahkan orang-orang yang mungkin kita tidak pernah jumpai. Kalau sudah melihat banyak orang-orang di zaman Pentakosta seperti John Wesley, Kathryn Kuhlman, atau orang-orang di dalam Alkitab yang dituliskan Rasul Paulus, itu orang-orang yang bukan hanya saudara mempengaruhi orang lain ketika dia hidup. Tetapi ketika dia meninggal, cerita-cerita, kesaksian-kesaksian hidupnya itu mempengaruhi banyak orang di dalam kehidupannya. Contoh yang muda Kathryn Kuhlman, banyak orang-orang yang melihat bagaimana Roh Kudus bekerja atas kehidupannya. Orang memakai cara hidupnya dia untuk kembali Roh Kudus bisa memakai orang itu dengan penuh kuasanya. Oleh sebab itu ya saudara, dan bacaan yang saya baca ya saudara, kalau saudara mau menjadi orang-orang yang akan mempengaruhi orang lain, bukan hanya ketika saudara hidup, tetapi ketika saudara meninggal, cerita mengenai kehidupan saudara bisa menginspirasi orang lain. Saudara perlu perjumpaan dengan Tuhan, saudara perlu perjumpaan dengan Roh Kudus. Itu akan menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan pada ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan
setia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali sesurga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertaat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Katakan, inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang bertaat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yes God. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapa, kami rindu sungguh-sungguh bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Bapa, jamalah kehidupan kami, ingatkan bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan yang harus kami menangkan, yang harus kami perjuangkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga satu kali ketika waktu kami telah tiba, kami bisa disebut menjadi saksi-saksi iman ya Bapa. Kami rindu kehidupan kami bisa menginspirasi banyak orang. Bagaimana kami sudah bertanding dengan benar dalam pertandingan iman yang Engkau wajibkan di dalam kehidupan kami. Biarkan firman-Mu pada malam hari ini akan berbicara di dalam kehidupan kami secara pribadi. Biarkan kami berlari lebih baik dalam perlombaan iman. Kami terus mengasah kehidupan kami ya Bapa. Kami terus membangun kehidupan kami, supaya kehidupan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Engkau menjamah kami kembali oleh pekerjaan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk malam hari ini ya Bapa. Kami boleh datang menghampiri Engkau ya Bapa. Kami boleh memuji menyembah Engkau. Yang kami percaya Engkau hadir di atas puji-pujian kami. Dan ketika Engkau hadir, Engkau tidak berdiam diri tetapi memberkati setiap kami dengan kehadiran-Mu ya Bapa. Kami percaya anugerah kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi tiap-tiap kali kami datang menghampiri Engkau. Bahkan ketika kami datang menghampiri Engkau, kami mengalami perubahan oleh karena jamahan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Bahwa kami terus ya Bapa setia. Bawalah kami lebih bersemangat lagi untuk mencari Engkau, untuk menyembah Engkau. Sama seperti Daud ya Bapa. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan pada malam hari ini. Boleh bersekutu dengan Engkau, mendengarkan isi hati-Mu. Dan memperbaharui penyerahan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat-Nya berkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.